Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada presentasi sistem operasi pada kelompok kami dengan anggota yang berjumlah 6 orang, yakni Yoga Bambang, Jose, Mikael, Rian Angelo, Nicholas, dan Erdin, akan mempresentasikan terkait penjawaban CPU yang diberikan berdasarkan soal Bapak pada laman e-learning. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang FCES, kemudian NSJF, PSJF, HPRN, dan RR. Kemudian akan dijelaskan tentang metode analisis terkait metode analisis jaringan. Baiklah, saya lanjutkan pada teman-teman untuk menjelaskan terkait penjadwalan CPU. Baiklah, perkenalkan saya Erdin Ramadhani Almatu dengan NIM 80202220269. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait kali ini tentang NPSJF. Dalam NPSJF, sistem tidak dapat menginterupsi proses yang sedang berjalan. Proses yang telah dimulai akan berjalan sampai selesai atau masuk ke keadaan siap. NPSJF lebih sederhana dalam implementasinya, tetapi kurang responsif terhadap perubahan dinamis dalam sistem. Penjadwalan antrian dengan prioritas tanpa PR yang menjadi prioritas adalah proses yang pendek atau singkat. Makin pendek sebuah proses, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 2, yang mana hasilnya 27. Selanjutnya, buat kolom sebanyak 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan dan kolom. Berikutnya, jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesai U. P1, maka proses P1 dinyatakan selesai, dan BR-nya sama dengan 0. Maka dapatlah ST pada P1 sama dengan 0, dan FT-nya adalah 5. Berikutnya, RT pada P1 yaitu 5, karena rumus RT yaitu FT dikurang AT, atau 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian, karena P1 jalan 5 ms. Berikutnya, perbandingan B terkecil pada semua proses antara P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Karena P4 lebih kecil dari P7 dan lebih kecil dari P2, kemudian lebih kecil dari P3 dan P6 dan P5, maka proses P4 jalan dan P4 dinyatakan selesai dan BT-nya 0. Maka dapatlah ST pada P4 sama dengan 5 dan FT-nya adalah 6. Berikutnya, RT pada P4 yaitu 3 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT ataupun 6 dikurang 3 yaitu sama dengan 3. Berikutnya, lakukan perbandingan BT terkecil antara P6, P5, P3, dan P7. Karena P7 lebih kecil dari P2, P3, P6, P5, maka proses P7 jalan dan P7 dinyatakan selesai dan burst time-nya adalah 0. Maka dapat ST pada P7 sama dengan 6 dan FT-nya adalah 8 dan RT-nya yaitu 3 karena rumus RT yaitu finish time dikurang arrival time atau 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berikutnya, lakukan perbandingan BT terkecil antara P2, P6, P5, dan P3. Karena P2 lebih kecil dari P3, P6, dan P5, maka prosesnya dinyatakan selesai. Dan P2 yaitu 0. Berikutnya, maka dapatlah ST pada P2 sama dengan 8 dan F-nya adalah 11. Berikutnya, RT pada P2 yaitu 10. Karena rumusnya yaitu FT dikurang AT ataupun 11 dikurang 1 yaitu 10. Berikutnya, lakukan perbandingan BT terkecil antara P6, P5, dan P3. Karena P3 lebih kecil dari P6 dan P5, maka proses P3 jalan dan P3 dinyatakan selesai. Dan BR-nya adalah 0, maka dapatlah ST pada P3 sama dengan 11 dan FT-nya adalah 15. Berikutnya, RT pada P3 adalah 11. Kemudian lakukan perbandingan BT terkecil antara P6 dan P5. Karena proses kedua nilainya sama, jadi kita mengambil dari terkecilnya karena 6 lebih kecil dari P5, maka proses P6 jalan dan P6 dinyatakan selesai. Dan BT P6 yaitu 0, maka dapatlah ST pada P6 sama dengan 15 dan FT-nya adalah 21. Dan RT-nya P6 yaitu 20 karena rumus RT yaitu FT dikurang AT ataupun 21 dikurang 1 sama dengan 20. Lalu jalankan sisa proses terakhirnya yaitu proses P5 dan P5 dinyatakan selesai dan
burst time P5 yaitu 0, maka dapatlah ST pada P5 sama dengan 21 dan FT-nya adalah 27. Berikutnya RT pada P5 yaitu 25 karena rumus RT yaitu finish time dikurang arrival time. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya mencari waiting time atau TR dan turn round time atau TI-nya sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3 sama dengan 77. Dan TR-nya yaitu 77 dibagi 7 sama dengan 11. Terima kasih. Penjadwalan proses CPU menggunakan FCFS atau first come first serve adalah salah satu metode penjadwalan sederhana di dalam sistem operasi. Prinsip ini utamanya adalah bahwa proses yang tiba pertama kali akan dilayani pertama kali pula. Dengan kata lain, antrian proses ditangani dalam urutan kedatangan mereka. Berikut proses penjadwalan FCFS yang kami kerjakan. Langkah pertama, kita hitung dulu semua burst time untuk mengetahui proses keseluruhan yakni 27 dari proses 1 sampai ke 7 dengan nilai 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka dengan itu kita membuat 27 kolom dari burst time tersebut. Angka pertama yaitu selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung starting time dan finishing time, response time dimulai dari proses pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan pengisian berdasarkan urutan Gantt chart-nya. Proses pertama yakni P1 dijalankan dimulai dari 0, dijalankan berdasarkan burst time-nya sebanyak 5 kali. Jadi kita mengisi P1 sebanyak 5 kali dimulai dari 0 dan kemudian mengisi kolomnya dengan 5 berdasarkan burst time sebanyak 5 kali, kemudian menghitung response time-nya yakni FT dikurang AT atau finish time dikurang arrival time. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 0. Dan kemudian urutan selesainya yang pertama kali. Baiklah, mungkin di sini sudah diselesaikan semuanya. Lanjutkan P1 sampai seterusnya yakni P2 dimulai dari arrival terkecilnya ya. P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Untuk pengisian starting time-nya atau ST dimulai di titik FT selesai sebelumnya. Misalnya P2 maka ST-nya adalah 5. Kemudian seterusnya P2 selesai di FT 8, maka P6 starting time-nya 8 dan seterusnya. Lanjutkan dengan pengisian graf. Dan selanjutnya yaitu mencari average waiting time dan turnaround time. Untuk mencari average waiting time dan turnaround time-nya berikut pada FCFS berikut kami uraikan. Untuk turnaround time-nya kita menghitung jumlah seluruh RT atau response time yakni 5 tambah 7 tambah 13 tambah 18 tambah 18 tambah 21 tambah 22 sama dengan 104. Dan untuk mencari average waiting time-nya yakni 104 dibagi 7 atau turnaround time dibagi sejumlah seluruh proses sama dengan 14,85. Baiklah, untuk proses penjadwalan CPU kita menyimpulkan average waiting time-nya sebesar 14,8 dan turnaround time-nya sebesar 104. Akan lanjutkan oleh proses berikutnya. Perkenalkan, nama saya Reangelo. Saya akan menjelaskan PSJF. Penjadwalan PSJF atau disebut Preemptive Shorter Job First adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan
eksekusi proses dengan waktu eksekusi paling pendek dan bersifat preemptif. Artinya, sistem dapat menginterupsi proses yang sedang berjalan jika ada proses baru yang memiliki waktu eksekusi lebih pendek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menjumlahkan keseluruhannya. Yang pertama, jumlahkan seluruh angka-angka untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 plus 3 plus 6 plus 6 plus 1 plus 4 plus 2 sama dengan 27. Maka diperoleh lama proses keseluruhan, yaitu 27. Selanjutnya, buat kolom sebanyak 27 buah. Sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini, dan tambahkan juga tabel bantu sisa proses. Perbandingan dari BT terkecil. Proses berikutnya, proses mulai berjalan dari P1 dengan kedatangan waktu AT 0, maka P1 akan berjalan ke BT. Akan berkurang P1 bernya 4, berikutnya P1 berhenti sementara karena P2 dan P6 datang di waktu 1 ms. Maka kita lakukan perbandingan BT terkecil antara P1, P2, dan P6 karena P, yaitu mulai dari yang terbesar urutannya, mulai dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu P6, P1, P2. Yang terkecil P2, maka akan mengalami suspend, dan P2 akan berjalan P2 base time-nya. Berikutnya karena P2 pada waktu 2 ms, maka melakukan perbandingan BT terkecil antara P2 dan P5. Karena P2 lebih kecil dari P5, maka P2 akan berjalan P2 bit time-nya 1. Berikutnya P2 datang di waktu 3 ms, maka melakukan perbandingan BT terkecil. P2 dan P4, yaitu P2 lebih kecil dari P4 dikarenakan AT dari P2 lebih kecil daripada P4, dan kedua BT proses tersebut sama akan yang dijalankan adalah P2, dan proses P2 dinyatakan selesai berem P2 0. Makanya dapatlah ST pada P2 1 dan FT-nya adalah 4 karena proses berhenti di 4 ms. Berikutnya RT pada P2 yaitu 3 karena rumus RT FT di AT atau 4 dikurang AT atau 4 kurang 1 sama dengan 3. Berikutnya P3 datang pada waktu 4 ms, maka dilakukan perbandingan BT terkecil antara P1, P6, P5, P4, dan P3. Karena yang mulai urutan yang mulai besar sampai terkecil yaitu P5, P6, P1, P3, P4, dan P4 terkecil. Maka P4 akan berjalan pada proses P4 dinyatakan selesai P4. Maka dapatlah ST pada P4 sama dengan 4 dan FT-nya adalah 5. Berikutnya RT pada P4 yaitu 2 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT 5 atau 5 kurang 3 sama dengan 2. Berikutnya P7 datang di waktu 5 ms. Maka dilakukan perbandingan BT terkecil antara P5, P6, P3, P1, P7 karena urutan lebih besar ke kecil.
yaitu P5, P6, P3, P1, P7. Dan yang terkecil P7, maka P7 akan berjalan pada proses P7. Dinyatakan setelah berem dari P7 0, maka dapatlah ST pada P7 sama dengan 5 dan FT sama dengan 7. Berikut RT pada P7 yaitu 2, karena rumus RT sama dengan FT kurang AT7 atau 7 kurang 5 sama dengan 2. Berikutnya tinggal lanjutkan BT kecil antara P6, P5, P3, dan P1. Karena urutan terbesar sampai terkecil yaitu P5, P6, P3, P1. Yang terkecil P1, maka P1 akan berjalan karena walau BT-nya P1 dan P3 sama dan AT pada P1 lebih kecil, maka P1 akan berjalan dan dinyatakan selesai first time pada P1 yaitu 0. Maka dapatlah ST pada P1 sama dengan 0 dan FT sama dengan 11. Berikutnya RT pada P1 yaitu 11 karena rumus RT1 akan berjalan dan dinyatakan selesai first time pada P1 yaitu 0. Maka dapatlah ST pada P1 sama dengan 0 dan FT sama dengan 11. Berikutnya RT pada P1 yaitu 11 karena rumus RT sama dengan FT kurang atau 11 kurang 0 sama dengan 11. Berikutnya lakukan perbandingan BT terkecil antara P6, P5, dan P3. Karena P5 dan P6 urutan terbesar dari sampai terkecil, yaitu P5, P6, P3, dan P3 lebih kecil daripada P3. Maka P3 akan berjalan dan dinyatakan selesai, maka dapatlah ST pada P3 adalah 11 dan FT sama dengan 15. Berikutnya RT pada P3 yaitu 11 karena rumus RT sama dengan FT kurang atau 15 kurang 4 sama dengan 11. Berikutnya terakhir, lakukan perbandingan BT terkecil pada P6 dan P5. Karena P5 lebih besar daripada P6, walau BT-nya memiliki nilai yang sama, tapi pada AT di P5 dan P6, yang terkecilnya adalah P6, yaitu 1, maka P6 akan dijalankan dan dinyatakan selesai. P6 BR-nya 0, atau maka dapatlah ST pada P6 sama dengan 15 dan FT sama dengan 21. Berikut RT pada P6-nya yaitu 20 karena rumus RT sama dengan FT kurang atau 21 kurang 1 yaitu 20. Berikutnya jalankan proses terakhir yaitu P5. Pada yang akan berjalan dan dinyatakan selesai, maka dapatlah ST sama dengan 21 dan FT 27. Berikutnya RT pada P5 yaitu 25 karena rumus RT sama dengan FT kurang atau 27 atau 27 kurang 2 sama dengan 25. P5 BRM-nya 0. Selanjutnya mencari average waiting TR atau turnaround time. Perkenalkan, nama saya Michael Farrell dengan NIM 8020220318. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sistem penjadwalan HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. Highest Penalty Ratio Next adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan rasio hukuman atau penalty ratio untuk menentukan urutan eksekusi proses. Algoritma ini merupakan varian dari algoritma Shortest Job Next atau SJN atau Shortest Job First atau SJF. Proses dengan rasio hukuman tertinggi atau Highest Penalty Ratio akan dieksekusi terlebih dahulu.
Rasio hukuman tinggi menunjukkan bahwa suatu proses telah menunggu lama dan mungkin memiliki waktu eksekusi yang relatif pendek. Berikut ini contoh cara menghitung dari sistem penjadwalan HPRN. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, maka diperoleh 27. Berikutnya, jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesai, yaitu P1, maka P1 dinyatakan selesai. Dapatlah starting time-nya sama dengan 0 dan finish time-nya ada 5. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, maka respon time-nya adalah 5. Kemudian lakukan perbandingan rasio pada semua proses. Karena proses P1 masuk hingga 5 ms, jadi hitung semua proses atau rasio penaltinya. Karena P4 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P4 jalan sejumlah burst time-nya dan proses P4 dinyatakan selesai. Maka dapatlah starting time-nya sama dengan 5 dan finish time-nya sama dengan 6. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 6 dikurang dengan 3. Maka respon time pada P4 adalah 3. Berikutnya, lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P2, P6, P5, P3, dan P7. Karena P2 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P2 jalan sejumlah burst time-nya dan proses P2 dinyatakan selesai. Dapatlah starting time-nya sama dengan 6, finish time-nya sama dengan 9. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 9 dikurang dengan 1. Maka diperoleh respon time-nya sama dengan 8. Berikutnya, lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P6, P5, P3, dan P7. Karena P7 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P7 jalan sejumlah burst time-nya. Dan proses P7 dinyatakan selesai, maka dapatlah starting time-nya sama dengan 9, finish time-nya sama dengan 11. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time. 11 dikurang dengan 5, diperoleh respon time-nya sama dengan 6. Berikutnya, lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P6, P5, dan P3. Karena P3 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P3 jalan sejumlah burst time-nya dan proses P3 dinyatakan selesai. Maka dapatlah starting time-nya sama dengan 11 dan finish time-nya sama dengan 15. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 15 dikurang dengan 4. Maka respon time-nya sama dengan 11. Berikutnya, lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P6 dan P5. Karena P6 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P6 dijalankan sejumlah burst time-nya dan proses P6 dinyatakan selesai. Maka dapatlah starting time-nya sama dengan 15, finish time-nya sama dengan 21. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 21 dikurang 1, berarti diperoleh respon time-nya sama dengan 20. Jalankan proses terakhir, yaitu P5 sesuai jumlah burst time-nya dan proses P5 dinyatakan selesai. Maka dapatlah starting time-nya sama dengan 21 dan finish time-nya sama dengan 27. Berikutnya, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 27 dikurang dengan 2, berarti sama dengan 5. Maka respon time-nya sama dengan 25. Selanjutnya, mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI-nya sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6. Maka diperoleh TI-nya sama dengan 78 dan TR-nya sama dengan 78 dibagi jumlah prosesnya, yaitu 7, berarti diperoleh sama dengan 11,4. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk penjadwalan round robin. RR atau round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptif dan paling umum digunakan. Algoritma ini membagi waktu CPU menjadi sejumlah kecil time slice atau kuantum, dan setiap proses diberikan waktu eksekusi untuk periode yang ditentukan setelah periode itu berakhir. CPU dialihkan ke proses berikutnya, dan siklus ini terus berlanjut. Bahwa suatu proses dapat diinterupsi dan dikembalikan ke antrean proses yang siap jika belum selesai pada akhir kuantumnya.
Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Dikarenakan soal menggunakan kuantum 2, maka setiap proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan kemudian sisanya akan mengantri. Pertama, proses P1 seharusnya berjalan sebanyak 5 ms. Namun karena menggunakan round robin dengan kuantum 2, maka P1 hanya akan berjalan sebanyak 2 ms saja dan sisanya sebanyak 3 ms akan mengantri. Proses P2 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya 1 ms akan mengantri. Kemudian proses P6 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya 4 ms akan mengantri. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya 4 ms akan mengantri. Proses P4 berjalan sebanyak 1 ms saja karena pada burst time-nya hanya terdapat 1 ms. Maka proses P4 dapat dinyatakan selesai dan diketahui untuk start time-nya adalah 8 dan finish time-nya 9. Berikutnya untuk mencari RT sama dengan finish time dikurang arrival time, yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6, maka RT-nya adalah 6. Kemudian untuk proses P3 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya 2 ms akan mengantri. Hasil sistem jauhan CPU yang kami Kemudian kerjakan, untuk kami proses P7 menguraikan kan berjalan waiting sebanyak time dan 2 turnaround ms time sebagai dan berikut. dikarenakan P7 tidak memiliki turnaround sisa time-nya burst time pada setiap atau sama jauhan dengan 0, CPU, yakni maka proses P4 selesai. FCFS Diketahui yakni start time-nya adalah bernilai 11 104 dan FSCF finish bernilai time-nya 77, adalah FSCF bernilai 13. 74, HPRN bernilai Berikutnya 78, RT sama dengan finish kemudian time RR dikurang bernilai arrival time 119. yaitu 13 dikurang 5, Waiting maka time-nya, didapatkan pada setiap RT-nya jauhan adalah CPU. 8. Yang pertama FCFS Kemudian bernilai untuk 14,8, proses kemudian P1 NPSCF berjalan lagi bernilai sebanyak 2 11, ms dan kemudian sisanya PSCF 1 bernilai ms akan 10,57, mengantri. dan kemudian APRN Lalu bernilai proses 114, P2 akan dan berjalan RR sebanyak bernilai 1 ms 17. saja sesuai sisa yang tadi. Jadi kami Dikarenakan menentukan burst time pada P2 sudah habis, PSCF maka atau proses P2 Preventive dinyatakan Shortest Job selesai. First. Diketahui Dianggap start cocok time-nya untuk adalah simulasi 2 jangkauan CPU karena dan memiliki finish time-nya adalah keunggulan yang dapat 16. meningkatkan efisiensi sistem. Berikutnya RT sama yakni dengan kami uraikan sebagai berikut. finish time dikurang Responsivitas arrival yang time, tinggi, yakni memberikan maka prioritas kepada proses 16 dikurang dengan waktu 1, eksekusi maka terpendek, didapatkan bahkan RT-nya sama dengan bahkan 15. prosesnya tersebut mulai dieksekusi. Berikutnya dengan proses adanya P6 berjalan lagi preemption. sebanyak 2 Jika ms muncul dan proses dengan waktu sisanya eksekusi yang lebih 2 pendek, ms akan mengantri. CPU dapat beralih ke proses tersebut, meningkatkan responsivitas Kemudian proses sistem P5 terhadap berjalan perubahan sebanyak kondisi. 2 ms dan sisanya 2 ms Meminimalkan akan waktu mengantri. tunggu. Dengan adanya preemption, PSCF dapat Kemudian mengurangi proses waktu P3 tunggu berjalan proses sebanyak yang 2 mungkin memiliki waktu ms eksekusi lebih singkat dan telah dikarenakan sisanya tiba habis, sebelum maka waktu P3 selesai. yang sedang Diketahui start dieksekusi time-nya selesai. adalah Hal ini 9 membantu mengoptimalkan dan penggunaan finish CPU, time adalah 22. kemudian mengurangi turnaround time. Berikutnya RT sama dengan finish time dikurang arrival time yaitu 22 dikurang 4, estimasi waktu eksekusi. maka Selanjutnya, didapatkan untuk analisis jaringan RT-nya menggunakan adalah rumus N 18. sama dengan U kali S. Rata Berikutnya kecepatan proses pas P1 waktu berjalan kami sebanyak menguraikan sebagai 1 berikut. ms Proses dan pertama atau dikarenakan proses 1 kami tidak sisanya sudah menguraikan habis, karena maka P1 prosesnya selesai. dimulai dari proses kedua. Diketahui start Yakni time-nya proses adalah kedua, ini 0 waiting time-nya bernilai dan finish 3 time kurang adalah 1 sama dengan 2. 23. Proses ketiga yang Berikutnya, bernilai 0 dari hasil 4 kurang 4. RT sama Proses dengan keempat finish bernilai time dikurang min 2 arrival dari time hasil yaitu 1 kurang 23 dikurang 0, Proses keenam, maka dapatkan RT-nya adalah bernilai 23. dari hasil 6 kurang 2. Proses kelima Kemudian bernilai proses 5 P6 dari 6 berjalan kurang sebanyak 1 dan 2 proses ms ketujuh bernilai dan min 3 karena dari sisanya 2 habis kurang 5. P6 selesai. Untuk S-nya Diketahui start time-nya adalah 4 atau waiting time-nya bernilai dan finish time adalah 25. 1 dibagi Untuk 27 RT sama dengan atau 1 per 27. FT kurang arrival time, Selanjutnya maka untuk hasilnya didapatkan RT-nya adalah N-nya jadi 24. 1 per 2, 1 per 20
27 dikali Kemudian untuk yang dalam kurung terakhir, 2 ditambah 0 proses kurang 2 B5 tambah 4 berjalan tambah 5 sebanyak dikurang 2 3. ms atau hingga selesai. Hasilnya 0,185. Dan karena Sehingga sudah menurut tidak pengusahaan ada lagi, kepanjangan maka harian P5 selesai. atau sama dengan rata Diketahui kecepatan untuk start berproses time waktu adalah 6 dikali dan waiting time, finish time adalah rata panjang antrian 27. dari proses tersebut Berikut juga adalah RT bernilai sama dengan finish time dikurang 0,185. arrival time, yaitu Itulah 27 dikurang analisis jaringan 25. maka rumus N sama dengan U kali S. Baiklah, Sekian 27 dikurang 2, maka RT yang didapat adalah 25. Apabila ada kesalahan Sekian dari saya, terima salah kasih. kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.